ganti di dalam hidup kami. Kau membangun tembok kekuatan, tak biarkan kami hanyut olehnya. Kau ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, untuk selamatkan kami. Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali dipertemukan dalam renungan harian Katolik hari Sabtu 27 Januari 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana saat Yesus bersama murid-murid bertolak dalam satu perahu. Di tengah perjalanan, angin topan yang dahsyat datang, mengakibatkan terjadinya gelombang ombak yang begitu besar. Sampai-sampai perahu yang mereka tumpangi hampir penuh dengan air ombak tersebut. Sedang saat itu, Yesus sedang tidur di dalam buritan di atas sebuah tilam. Melihat kondisi ini, murid-murid Yesus sudah sangat ketakutan. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kita mati?" Mendengar ini Yesus bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam dan tenanglah." Seketika itu angin pun menjadi tenang, danau menjadi teduh. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Mendengar perkataan Yesus ini, mendengar sikap Yesus ini yang dapat menghardik angin dan meneduhkan danau yang begitu sangat membahayakan, murid-murid Yesus pun bertanya satu dengan lain, siapa dia ini? Sampai-sampai angin pun takut dan patuh kepadanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, peziarahan kita di dunia ini, kita pun sering mengalami goncangan-goncangan kehidupan. Mau itu dari pekerjaan, ekonomi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kesehatan, dan goncangan-goncangan lain yang selalu ada di sekitar kita, yang membuat kita mengalami kegalauan yang sangat berat. Dan yang tak kalah penting, goncangan kesehatan ini sangat sering terjadi kepada kita jika salah satu anggota keluarga kita mengalami penyakit yang parah yang tak dapat kunjung sembuh. Sudah ke dokter, ke rumah sakit, berdoa, namun keluarga itu tak kunjung sembuh. Dan tak jarang kita lihat di dalam masyarakat kita, ada umat kita yang akan mengambil langkah-langkah yang tidak berkenan bagi Allah. Ada orang karena keputusasaan akan penyakit mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Ada orang
yang karena penyakit yang tak kunjung sembuh pergi kepada berhala-berhala. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sikap atau tindakan mencari jalan pintas dengan mengakhiri hidup dengan pergi kepada berhala, inilah yang ditegur Yesus melalui renungan kita hari ini. Apa kata Yesus kepada muridnya? Mengapa engkau terlalu takut dan mengapa engkau tidak percaya? Namun kita akan selalu membela diri. Bukan kita takut, bukan kita tidak percaya. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, namun tak kunjung sembuh. Apakah perbuatan kita mengambil jalan pintas dan pergi kepada berhala-berhala dunia menyelesaikan permasalahan kita? Yang ada, permasalahan kita akan semakin rumit. Dengan mengakhiri hidup, maka pintu keselamatan kekal pun akan tertutup. Dengan pergi kepada berhala berbahala, maka hubungan kita pun kepada Allah akan semakin jauh. Dan perlahan-lahan iman kita pun akan semakin pupus dan lenyap. Goncangan hidup pasti ada. Mari kita berserah kepada Yesus. Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus bersama-sama dalam satu perahu, tapi mereka ketakutan. Sampai-sampai menuduh Yesus tidak peduli kalau mereka binasa. Apakah mungkin Yesus tidak peduli kepada orang-orang yang dikasihinya? Ini juga sering kita lontarkan kepada Yesus saat kita mengalami beban hidup dan kita sudah berusaha juga berdoa. Acap kali kita mengatakan, Tuhan tidak peduli dengan beban. Aku sudah berusaha dan aku sudah meminta, namun persoalan hidupku tak kunjung selesai. Sikap ini adalah sama dengan sikap yang dilakukan oleh murid-murid Yesus saat mereka dalam satu perahu. Tapi percayalah, Yesus tidak mungkin tidak peduli kepada kita. Yesus tidak mungkin membiarkan kita binasa. Tapi Yesus ingin kita benar-benar setia, bukan hanya dalam sukacita, tapi dalam segala pergumulan hidup, agar kita tetap setia dan percaya kepadanya, tidak mengambil jalan lain, agar kita setia dalam jalur yang tetap kepada Yesus. Kesetiaan itu teruji dalam suatu beban dan masalah, bukan dalam sukacita. Begitu juga dengan perjalanan hidup kita yang penuh dengan masalah. Marilah tetap setia. Jangan pernah meragukan kasih Yesus, dan jangan pernah tidak percaya akan keselamatan yang dijanjikan Yesus. Segala sesuatu ada waktunya. Pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati.